semua yang ada di sini. Kami percaya, kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, bersyukur satu minggu bisa kita lalui lagi. Ya, kita lihat kondisi memang tidak berubah. Dan apa mungkin malah lebih parah, mungkin dalam kehidupan kita masing-masing memiliki masalah lagi, masalah masing-masing kita. Tapi kita bersyukur satu hal, firman-Nya yang tidak pernah berubah. Jadi jangan kita lihat kondisi, jangan kita pegang perkataan apapun atau kondisi ada di sekitar kita, tapi tetap berpegang perkataan firman Tuhan. Itu yang kita pegang, karena itu yang selalu jadi jaminan bagi hidup kita. Amin. Amin. Yuk kita mau datang sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Biar kita katakan, Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu keadaan kondisi dalam sekitar kami mungkin tidak berubah, masalah kami belum selesai, tapi kami percaya satu hal Tuhan, kami tidak mau melihat kondisi, kami tidak mau melihat keadaan, kami tidak mau melihat kesulitan-kesulitan itu, tapi biarkan mata kami hanya memandang kepada Engkau. Biarkan hati kami tetap memegang perkataan-Mu, karena perkataan firman-Mu lah yang tidak pernah berubah dan yang Engkau selalu jamin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau berkata, oh Tuhan, kami bersyukur padamu. Oh Yesus, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Dialah tiada hari tanpa mengucap syukur, tiada hari tanpa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Katakan lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Engkau tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan. Dia pun beranjak dan badai pun tetap kekal selama-lamanya. Bersyukur, bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ya bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Engkau tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan. Amin. Dia gunung beranjak dan badai pun merosot, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Engkau tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan. Amin. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, biar langit pun berguncang, Engkau tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan.
firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Walaupun bumi bergoyang, walaupun badai mengamuk, tetap Engkau sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini kembali kami boleh berjumpa, kami boleh bersama-sama bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau ada dan hadir bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami sehati tetap menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berada di dunia kekal. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima segala berkat yang Kau curahkan oleh persekutuan ini. Dan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menerima berkatnya. Bersama-sama mengatakan, Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita bisa berkata, biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang, dan matahari tak bersinar lagi. Tapi satu hal kita harus tetap percaya, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Ya? Tidak ada yang, semua yang difirmankannya itu pasti Dia genapi. Makanya yuk kita pegang firman-Nya aja ya. Perkatakan firman-Nya setiap hari. Simpan firman-Nya dalam hati kita. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya Lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Ya Tuhan, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, Amin. semua yang Firman-Nya pasti apa? pasti akan digenapi. Katakan, Aku cinta Yesus, amin. aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Nah Tuhan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya Pasti akan digenapi. semua yang difirmankannya, semua yang difirmankannya apa? Pasti akan digenapi. Katakan lagi, semua yang difirmankan, yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Nah Tuhan, semua yang Kau firmankan Tuhan pasti akan Kau genapi. Amin. Oleh karena itu kami hanya mau pegang firman-Mu Tuhan. Amin. Walaupun bumi berlalu, langit bergoncang, Amin. hanya Engkau satu-satunya yang tinggal tetap dalam hidup kami. Amin. Biar kita katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Cuma Engkau satu-satunya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
inilah satu pengakuan ya Tuhan, yang kami senantiasa dengungkan, yang senantiasa kami nyatakan selalu, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah lalaikan janji-janji. Engkau tidak pernah mengabaikan setiap daripada anak-Mu. Bapa, saat ini kami kembali sehati ingin merenungkan setiap kebenaran firman. Bapa, kami percaya Engkau ada dan hadir bersama dengan kami, berbicara bagi setiap kami Bapa, beracara bagi setiap kami. Dan biarlah setiap firman yang Kau tabur ini boleh sungguh menjadi satu rema dalam setiap kami, untuk terus membawa kami dibangun dan terbangun di atas dasar yang benar, beracara bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk menerima dan melakukan setiap kebenaran firman. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bisa mengatakan amin. Shalom. Oke. Ya, hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah minggu. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam mungkin sudah minggu keberapa ya? Sudah hampir sebulan lebih lah, kayak sebulan sih. Haleluya. Tapi kita tetap semangat ya. Amin. Amin. Oke. Seperti biasa dan seperti yang telah kita lalui hari-hari kita, ya, kita tetap harus menguatkan dan meneguhkan hati. Karena apa? Karena benar, memang sudah mulai ada beberapa negara, dan kita juga sudah mulai di Indonesia sudah mulai melonggarkan ya. Kalau kita dengar beberapa waktu lalu sudah mulai di announce oleh pemerintah bahwa bagi mereka yang usianya di bawah 45 tahun sudah diperbolehkan beraktivitas keluar rumah. Dan terakhir saya dengar kabar untuk karyawan-karyawan pemerintah yaitu PNS, kalau nggak salah tanggal 25 Mei, setelah 25 Mei ya kalau nggak salah itu, jadi setelah Lebaran ya, setelah waktu Lebaran itu sudah harus masuk. Jadi, tapi ini sekali lagi bukan berbicara sudah terbebas, karena Tuhan baik, kita sudah dibersihkan, tidak. Ya. Tapi ini berbicara bagaimana kita harus hidup berdampingan ya dengan apa yang dinamakan dengan masalah ya. Karena corona atau COVID-19 ini adalah masalah. Dan ingat bahwa justru di dalam badai kita sebagai anak-anak Tuhan akan diangkat naik. Amin. Oke. Hari ini saya akan mencoba membawakan sebuah lagu ya. Saya ada kirim di grup, khususnya di grup Vision of Siloam ya, pujiannya. Saya tidak tahu kemarin malam Tuhan menaruh pujian ini. Jadi akhirnya saya coba cari teksnya. Lalu saya lupa di mana kemarin. Oh ya, siap ya. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali
awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan genapi janjinya. Sekali lagi, haleluya, Tuhan genapi janjinya. Amin. Kenapa Tuhan taruh lagu ini? Ya, karena sekali lagi berbicara tentang janji memang sesuatu yang indah, tetapi ternyata Tuhan meletakkan banyak hal di dalam janji itu. Ya, itu sebabnya hari ini kita akan mencoba mengupas apa yang dinamakan dengan perintah yang menghasilkan janji. Ya, perintah yang menghasilkan janji. Kita akan coba buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dari kita akan baca bersama dari ayatnya yang keempat dan kelima. 2 ayat aja ya, jangan banyak-banyak ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Sudah dapat? Oke, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saya ambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Sudah dapat? Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan, yaitu kita yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saya ulang ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan, yaitu kita yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja, sekali lagi bekerja menurut keputusan kehendaknya. Amin. Ya, jadi memang beberapa waktu ini banyak, ya bukan banyak ya, mungkin dari waktu-waktu yang lampau juga sudah banyak ya kita selalu dilingkungkan tentang janji. Ya, itu sebabnya beberapa waktu yang lalu pun saya pernah katakan ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang secara tegas, secara berapi-api datang apa? Ayo, jangan nyanyi lalu tentang janji dulu. Ayo, dengungkan pujian yang berisikan tentang apa? Memegang perintah Tuhan, lakukan. Tidak salah, ya, tidak salah. Karena apa? Kan sekali lagi gitu, ya, tentang perintah dan janji itu tuh sebab akibat yang tidak bisa dilepaskan. Ya, ada hubungan kausal di sana. Itu sebabnya hari ini kita berbicara tentang perintah yang menghasilkan janji. Ya, perintah yang menghasilkan janji, tapi bukan perintahnya yang akan kita kupas lebih dalam, tapi berbicara tentang janji. Ya, janji. Kenapa soal janji yang lebih dikupas? Kenapa bukan perintah nih, si Pak Firman? Ya, karena sekali lagi kalau perintah itu sudah jelas bahwa harus, kudu, wajib dilakukan oleh siapa? Khususnya oleh kita sebagai anak-anaknya. Ya. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi, Tetapi berbicara soal janji ini,
Nah, ini yang sering kali menjadi satu dilema, ya. Dilema, ya, harus katakan dilema. Kenapa? Nah, baru beberapa waktu tadi kami juga mendapat pesan, ya, dari gembala utama kami sekarang, ya. Yang berbicara tentang juga orang kebanyakan dan murid, ya. Hal ini juga pernah saya kupas, ya. Jadi di situ ditekankan bahwa ternyata orang-orang banyak itu datang mencari Yesus bukan karena dia melihat tanda, bukan karena dia melihat Yesusnya, tetapi mereka menikmati berkat. Ya. Berkat itu berbicara tentang janji nggak? Ya, berkat itu berbicara tentang janji. Nah, makanya saya bilang puji Tuhan, selalu confirm, selalu tepat. Kenapa? Karena di sini kita mau berbicara apa sih yang sebenarnya dijanjikan. Tadi di dalam Kisah Para Rasul jelas ada perintah dari Yesus, ya, sebelum dia naik ke surga. Apa? Dia melarang para rasul, para murid, ya, para rasul khususnya para murid pada umumnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, untuk tidak melakukan action atau melakukan apapun. Ya. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang kita atau Tuhan dengungkan untuk kita bersama dalam memasuki tahun 2020 ini. Apa? Berdiam diri dan berjaga. Ya. Ini ternyata Yesus dengungkan. Ya. Dia larang para murid untuk meninggalkan Yerusalem. Dia menyuruh mereka tinggal diam. Ngapain tinggal diam itu? Menantikan janji Bapa. Ya, menantikan janji Bapa. Jadi ada satu. Makanya saya bilang gitu. Ada satu perintah, selalu ada perintah. Tetapi perintah yang diberikan oleh Bapa, yang diberikan oleh Yesus, pasti akan menghasilkan satu janji. Nah, janji ini yang harus kita kupas. Ya. Kenapa? Karena mau nggak mau kita nggak bisa lepas dari janji. Ya. Untuk perintah ada pembahasan khusus. Kenapa? Karena dulu juga pernah kita diingatkan oleh Tuhan, diingatkan bahwa bahwa di dalam surat Petrus jelas dinyatakan bahwa kita tidak bisa taat terhadap perintah. Secara manusia kita tidak bisa taat terhadap perintah. Kenapa? Karena kita perlu dikuduskan terlebih dahulu. Ya, dikuduskan supaya supaya kita bisa taat kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi sekali lagi kita juga nggak bisa bikin cuma janji doang. Kita juga nggak bisa pada perintah, tapi harus kedua-duanya. Karena Allah tidak pernah memberikan sesuatu, baik itu perintah ataupun janji, tanpa ada satu dasar, tanpa ada satu tujuan. Amin? Ya, oke. Baik lagi jadi. Dalam suasana menjelang kenaikan Kristus, Yesus di dalam waktu mungkin berkumpul, mungkin dia waktu berjamu atau ya, dia ingatkan. Dan begitu pula jadi sekarang ini, ya, di dalam kita bersekutu di hari Minggu ini, Tuhan mau mengingatkan, hati-hati berbicara tentang janji. Kenapa? Janji itu ternyata berbicara tentang 3 hal. Janji memang enak didengar. Ada nggak janji yang nggak enak didengar? Ada juga janji yang enak didengar, ya. Tapi yang paling kita suka adalah janji yang manis. Maka ada lagunya kan. Janji yang manis takkan kulupakan. Amin. Nah, tapi harus hati-hati untuk mendapatkan yang manis itu. Dikatakan apa? Tak terombang-ambing lagi jiwaku. Jadi ada digoyang nggak? Digoyang. Nah sekarang ini saatnya lagi digoyang nggak? Iya. Dari awal tahun kan dikatakan, ya, aku mengguncang gereja. Kenapa? Karena dia mau mendapatkan yang pure, yang murni. Nah untuk itulah dia siapkan janji yang manis. Ya. Nah janji yang manis ini apa sih sebenarnya? Ya. Pertama, janji berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Amin. Kalau terjadi bukan janji. Ya kan?
Janji selalu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Jadi nggak salah loh Tuhan memberikan janji. Contoh pertama, pada waktu Allah memanggil Abraham keluar. Belum Abraham kan, masih Abram ya. Jadi panggil Bram, masalah tuh. Bram, ngana keluar Jo dari Ur Kasdim. Itu orang Manado ya Allahnya. Keluar kau dari Ur Kasdim, aku akan memberikan padamu tanah perjanjian. Dia udah lihat belum tanah perjanjiannya? Nggak pernah, belum. Ya. Belum lihat. Terus siapa lagi yang dijanjikan? Terus Abraham lagi, ya. Aku akan memberikan keturunan kepadamu seperti apa? Seperti bintang di langit, seperti pasir. Ya, udah terwujud belum? Belum, itu butuh tahunan, puluhan tahun. Terus apa lagi yang dijanjikan? Termasuk janji penolong. Ya, tetapi nanti di sini kita akan kita coba pisahkan, ya, janji yang diberikan oleh Bapa kepada para rasul, para murid setelah keberadaan Yesus, ya, dan janji yang Yesus berikan. Ya, ini ada keterpisahan, ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi pertama kita tahu janji adalah sesuatu yang belum terjadi. Ya, itu sebabnya. Ini khususnya nih ya para gadis-gadis, ya, seringkali suka dikasih janji, ya. Janji, tinggal janji, ya, hati-hati. Kalau itu janji cuma mimpi doang. Kalau janji yang tadi, janji yang itu jadi pasti itu, ya. Oke. Yang kedua, janji berbicara apa? Janji berbicara selalu tentang apa? Persetujuan. Jadi harus ada persetujuan. Ya, yang dilakukan minimal oleh dua pihak. Ya, sama, seorang pria dan seorang wanita berjanji sehidup semati, aku hidup engkau mati. Ya begitu jadinya ya. Saya nggak mau gitu ya. Selalu ada dua pihak. Begitu pula yang dilakukan oleh Bapa pada saat dia berjanji. Begitu pula oleh Yesus pada waktu dia berjanji, bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk kita, untuk anak-anaknya. Amin. Ya. Jadi itu janji. Ya. Ada dua. Yang ketiga, janji juga berbicara tentang UPAH. Apa? Upah. Janji berbicara tentang upah. Nah, cuma sayangnya ini seringkali gereja Tuhan selalu berbicara tentang upah itu selalu disebut janji. Padahal enggak. Harusnya upah is upah. Memang upah untuknya ada janji karena belum diterima toh, ya kan? Tapi upah is upah. Janji is janji. Nah, yang kita mau cari tahu janji yang sebenarnya janji dari Bapa itu apa? Ya. Kita lihat lagi dalam kisah para rasul. Ya. Pada waktu Yesus menyatakan diam tempat, tidak usah kemana-mana, nantikan janji Bapa. Apa yang Bapa janjikan? Nah, ini yang saya bilang berbeda. Apa yang Bapak janjikan? Di sini kalau kita telah lebih jauh ayat-ayat berikutnya, ya, berbicara tentang apa? Urapan. Kenapa? Karena dalam ayat 5 jelas Yesus memberikan satu pemahaman. Apa? Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini saya bilang berbeda. Kenapa? Dengan janji yang Yesus berikan. Yesus berjanji memberikan penolong. Ya toh? Penolong artinya memang Roh Kudus juga. Tetapi pada waktu Yesus berbicara demikian terus langsung dia menghembuskan, terimalah Roh Kudus, itu berbicara bukan
urapan, bukan baptisan, tetapi berbicara tentang bagaimana Yesus mengisi, Yesus masuk ke dalam hati. Yesus yang sebagai roh pemberi hidup, yang sekarang ini kita kenal sebagai roh pemberi hidup, itulah yang mengisi roh kita. Itu janji penyertaan. Nah, itu sebabnya kenapa di dalam kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan dan Raja, sebagai juru selamat kita pribadi, itu selalu harus ada pengaliran yang dilakukan oleh siapa? Oleh seseorang yang telah memiliki. Ya. Itu yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia menguruskan. Terimalah Roh Kudus. Ya. Terimalah hayat ilahi. Terimalah roh yang menghidupkan. Tetapi sebaliknya, di dalam kisah para rasul ini, Yesus mengingatkan ada janji dari Bapa apa? Baptisan Roh Kudus. Nah itu pula kenapa sekarang ini setiap anak-anak Tuhan yang setelah percaya dan menerima Yesus pun harus mengalami baptisan Roh Kudus. Kapan tuh baptisan Roh Kudus? Kok saya gak berasa? Kan mesti gemeter-gemeter. Iya, gemeter-gemeter tuh kayak itulah gitar ya. Wah, Pak Firman, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, bergetar tubuh saya. Saya bilang, iya, waktu nyanyi kamu bergetar. Kelar ibadah, kamu pulang naik motor lawan arah, orang-orang bergetar sama kamu. Ya, hati-hati kok. Kayak gitu loh, bukan Roh Kudus, itu roh dari Kudus namanya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, bahwa ternyata yang dijanjikan oleh Bapa adalah berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan, setiap orang yang telah mengaku dan telah menjadi anak karena dia sudah percaya dan menerima Yesus, dia harus mengalami baptisan air. Ya, di kita tentu berbicara tentang baptisan air. Ya. Karena di dalam baptisan air itulah kita akan apa ya? Mungkin menjadi satu meterai, satu tanda bahwa apa? Bahwa kita sudah mengalami apa yang dinamakan mati, dikuburkan, bangkit, dan hidup di dalam Kristus. Ya. Istilahnya dicap sah. Ya. Ini yang terjadi sama Yesus. Ya. Kalau nggak salah waktu ibadah tengah minggu lalu, saya ingatkan apa? Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bukan masalah harusnya Yesus yang membaptis Yohanes. Harusnya Yesus yang adalah anak domba Allah yang harus melakukan, bukan soal itunya, tapi berbicara bagaimana dia taat. Dia harus melalui jalur itu, dia harus menjalani itu. Karena apa? Untuk menggenapi. Jadi penggenapan ini, penggenapan akan janji. Nah sekali lagi, janji Bapa apa? Lagu tadi, janjinya dia pegang tanganku, ya kan? Janjinya dia atur langkahku. Jadi Yesus pun tahu bahwa hidupnya diatur oleh Bapa. Itu sebabnya dia harus lakukan apa yang memang harus dia jalani sesuai dengan ketetapannya Bapa. Jadi baptis oleh Yohanes, dan itu terbukti pada saat dia dibaptis, dia muncul dari air, langit terbuka. Maka ada suara yang berbicara mengatakan apa? Inilah anakku, hanya kepadanya aku berkenan. Cap, sah. Amin. Ya, saya nggak perdalam karena kita bukan berbicara soal baptisan. Ya, balik lagi kemari. Jadi ternyata janji Bapa itu berbicara tentang apa? Pertama tentang baptisan Roh Kudus, suatu urapan. Nah, urapan itu apa sih? Urapan ini berbicara untuk pelayanan. Wah, kalau gitu untuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor. Enggak, siapa bilang? Review, ingat lagi. Pada saat kita mengingat, mempelajari apa yang dinamakan visi Allah, masih ingat visi Allah? Mengembalikan status atau posisi manusia yang berdosa kembali menjadi anak melalui kelahiran baru. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kita dikembalikan posisinya.
dari manusia yang berdosa, yang kehilangan citra Allah, yang kehilangan gambar diri Allah, dikembalikan memiliki gambar diri Allah, sehingga kita layak disebut anak melalui kelahiran baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Ya. Jadi hal ini bukan berbicara untuk pelayanan hamba-hamba, bukan, tapi untuk semua. Karena apa? Salah satu peran dan fungsi sebagai seorang anak apa? Sebagai hamba. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Yang melayani itu bukan cuma mereka yang berbicara, yang khotbah, yang ngajar tentang, tidak. Ya. Tetapi setiap kita yang telah menjadi anak, maka kita adalah hamba. Hamba di mana? Ya hamba di tempat kamu kerja, hamba di tempat kamu studi, sekolah, kuliah, segala macam. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya, jadi ini adalah untuk pelayanan. Jadi berbeda sekali dengan yang dihembuskan oleh Yesus. Berbeda. Ya. Nanti ada pelajaran sendiri tentang Roh Kudus itu. Ya. Nah, yang kedua, janji Bapa atau janji Yesus pun berbicara tentang apa yang dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 22. Nah, ini yang berbicara tentang hembusan Yesus. Ya. Saya bacakan ya. Yohanes 20 22. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini adalah berbicara tentang hayat ilahi, penyertaan. Bahwa kita dikasih kuasa menjadi anak. Ya, dikasih kuasa menjadi anak. Makanya kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 23 dikatakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Wah, hebat tuh firman. Berarti sekarang saya bisa dong. Hei, siapa? Agus, dosamu tetap ada, tidak hilang. Enggak, bukan begitu. Ya. Pada saat Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa tidak diampuni, berbicara tentang apa? Kamu sudah melakukan bagianmu belum? Ya. Sudah mengerti belum? Karena pada waktu dia menghembuskan, itu berbicara bagaimana kita bisa nggak mengenakan otoritas itu. Nah, ini sudah berbicara tentang proses sekali lagi menjadi ahli waris. Ya. Jadi jelas berbeda, tapi ini masuk janji. Itu termasuk janji. Ya. Makanya di lagu yang tadi saya nyanyikan, dia tidak berbicara tentang hidup tidak ada duri, hidup tidak ada masalah, tidak. Tapi dia selalu berjanji tentang apa? Penyertaan. Dia berjanji tentang apa? Penguatan. Itu janjinya. Amin. Ya, jadi sekali lagi, ya, janji yang manis itu bukan janji yang makan permen atau es, bukan. Janji yang manis itu berbicara bagaimana kita melakukan bagian kita dan setelah itu kita menerima penggenapan. Amin. Nah, cukup apa sih? Tidak. Nah, kita lihat, ya, di dalam menantikan janji, kemudian kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 11, jelas dikatakan oleh Paulus, apa? Aku katakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Nah, jadi ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang siapa yang berhak terima janji. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya. Makanya saya bilang gitu loh, ya. Walaupun orang-orang itu nyanyi ratusan kali sehari tentang janji, belum tentu dia bisa terima. Belum tentu. Kenapa? Karena hanya orang tertentu yang bisa menerima janji penggenapan itu. Ya. Boleh tiap hari nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari. Ya, yang kalau saya disuruh juga memang dia berterbit matahari. Ya, kalau nggak ada awan. Mau nyanyi 1000 kali, iya bang begitu dia. Nggak nyanyi pun dia akan nongol kok mataharinya. Amin. Jadi ini yang kita harus mengerti, bukan masalah soal memegang janji atau yang disebut dengan apa, mengikuti janji, bukan. Tapi kita sebagai anak,
Kita harus ngerti fungsi kita. Pada saat kita menjalankan fungsi dan peran kita, murid, hamba, dan sahabat, maka kita dapat memperoleh penggenapan janji itu. Coba kita buka bersama dalam Efesus pasal yang pertama. Kita lihat kembali Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Sudah dapat? Saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Janji gak itu? Janji. Ya. Kenapa? Karena kita sudah dipilih. Tetapi bukan soal janjinya, tapi yang harus diingat adalah pengaturannya. Janjinya itu berisi tentang pengaturan. Ya kan? Disebutnya dikatakan apa? Di dalam Dia Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita. Itu sudah ada penentuan, Gimana caranya? Ya nanti tanya Bapak. Caranya Bapak menentukan gimana. Tetapi yang kita jalani sekarang ini adalah membuka hati. Ya. Saya selalu ingatkan, hanya ada 2 komunitas di muka bumi ini. Komunitas yang dipanggil untuk dipilih, dan komunitas yang tidak dipanggil. Dan pada saat hati kita terbuka, merendahkan di hadapan Allah, mencari Allah yang benar, maka mereka yang ada di dalam komunitas yang tidak dipanggil pun dapat dipindahkan dengan caranya Allah yang ajaib ke dalam komunitas yang dipanggil untuk dipilih. Lantas langsung dipilih? Enggak. Walaupun dari kecil, dari kandungan sudah ada di dalam komunitas orang-orang yang dipanggil untuk dipilih, belum tentu dia dipilih. Kenapa? Firman Tuhan menyatakan apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya apa? Tetap harus mengerti peran fungsi sebagai seorang anak. Apa? Murid, hamba, dan sahabat. Lakukan bagian apa? 3 pintu. Ucap syukur, seru nama Tuhan, memperkatakan firman. Amin. Kita lihat lagi. Kemudian di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ya, ayat yang ke-10. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jelas, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kenapa? Karena Ia mau, ya Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik itu. Artinya apa? Dia tidak butuh kita melakukan ini itu, sibuk sono sini, tidak. Tapi Dia mau kita hidup di dalam pekerjaan itu. Nah, itu sebabnya kita harus tahu apa pekerjaan itu. Dan untuk kita hidup di dalam pekerjaan itu, status kita apa? Tetangga? Teman? Enggak. Harus anak. Statusnya harus anak. Nah, perannya baru. Ada saatnya berperan sebagai murid, ada saatnya berperan sebagai hamba, ada saatnya berperan sebagai sahabat. Jadi nggak bisa, terus pada waktu kalau kita nyanyi tentang janji, terus kita akan peroleh. Enggak semudah itu. Kalau mau ngomong ininya adalah emang Allah bodoh, kasih janji main gampangan aja. Iya kan? Enggak lah. Pasti ada sesuatu, ada. Pada saat Dia memberikan janji dan perintah, ada dasarnya dan ada tujuan. Jadi jelas ya. Pertama, poin berbicara tentang janji itu apa? Ada 3. Sesuatu yang belum terjadi dilakukan oleh atau mendapat persetujuan oleh 2 pihak minimal. Kemudian ketiga, janji juga berbicara tentang upah. Nah, ini yang sering kali suka kacau nih, ya, upah ini ya, salah dimengerti. Kemudian berbicara tentang janji Bapa. Ya, saya nggak ngomong soal janji manusia, janji Bapa ada apa? Ada 2. Berbicara tentang urapan atau baptisan Roh Kudus. Yang kedua tentang hembusan, yaitu apa? Transfer apa? Transfer hayat ilahi. Ya, itu otoritas, kuasa. Amin. Ya. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah siapa yang berhak? Ternyata yang berhak adalah hanya anak. Ya.
Dan anak ini pun harus mau mengenakan bagiannya, melakukan bagiannya. Nah, yang terakhir, siapa sih anak ini sebenarnya? Nah, anak berbicara tentang orang-orang percaya yang mau diproses. Sekali lagi terus katakan yang mau diproses. Benar, Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 17, apa? Jika engkau anak, maka engkau adalah ahli waris. Benar itu. Tetapi kalau kita lihat kalimat selanjutnya apa? Ayo kita buka sama-sama Roma 8 ayat 17. Sudah dapat? Saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Benar, sangat benar. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Benar juga. Nah ini kita harus perhatikan, harus digaris bawahi. Yang akan menerimanya, yaitu menerima janji, ya sekali lagi janji ini, menerima janji bersama-sama dengan Kristus. Jadi nggak bisa sendirian, atau nggak bisa sama keluarga saya saja, atau bersama dengan istri saya, dengan anak saya saja, atau tidak. Harus bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, artinya apa? Harus melewati, harus melakukan apa yang jadi bagian kita. Apa bagian kita? Ya berperanlah sebagai murid, sebagai hamba, dan sebagai sahabat. Ini terlalu banyak orang yang mengaku hamba, tapi ujung-ujungnya apa? Dia dilayani. Enggak, bukan itu. Ingat, lihat Yesus. Bukan Yesus yang dicuci kakinya, tapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Langsung ya. Kayak apa? Manscan. Langsung cuci kaki. Itu mah cuci kaki bohong-bohongan. Harus saya katakan lah. Ya. Kenapa? Karena yang Yesus tunjukkan membasuh kaki murid itu berbicara tentang hati yang merendah, hati yang mau melakukan apa yang menjadi bagiannya. Benar, terlalu banyak orang mengatakan, oh saya adalah keset, saya siap dikeset, tapi yang ngeset lihat dulu sepatunya kotor apa enggak. Itu bukan hamba. Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi setelah kita menerima bersama dengan Kristus, menderita bersama dengan Dia, nah baru dikatakan lagi supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah ini menjadi konfirmasi juga dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Apa? Bahwa kita dijanjikan akan menerima kemuliaan Allah di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu hanya di dalam iman yang membuka jalan kita. Jadi tidak mudah. Ya. Jadi sekali lagi, hati-hati, semakin mendekati waktu, semakin Tuhan memberikan banyak tanda-tandanya, kita selalu harus berjaga-jaga, tingkatkan. Jadi saya selalu ingatkan, apa? Selain kuatkan dan teguhkan hati, apa? Jaga hati dengan segala kewaspadaan, jaga perkataanmu, dan jaga sikap perbuatan. Karena apa? Itu semua yang akan mencerminkan adakah hayat ilahi, adakah ekspresi hidup yang kekal di dalam setiap kita. Dan itu yang menandakan benar kita adalah anak yang melakukan peran dan fungsi kita sebagai seorang murid, hamba, dan sahabat. Ya, jadi saya rasa cukup firman Tuhan. Ya, saat ini kembali kita harus ingat ya bahwa tidak ada janji yang diberikan oleh Bapa, oleh Tuhan kalau tidak ada perintah. Tidak ada janji yang diberikan kalau tidak memiliki alasan dan dasar yang benar, yang kuat. Selalu punya dasar, selalu punya tujuan. Itulah janji daripada Bapa kita. Dan itulah janji yang kita nanti-nantikan. Dan sebagian dari janji itu sudah digenapi. Karena apa? Karena Kristus sekarang sudah di dalam kita. Amin. Nah, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, benar Yesus. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan. Bukan kami tidak dapat, tapi kami tidak mau. Karena kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang Kau berikan selama kami masih hidup di dalam waktu-waktu yang ada ini, Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kalau saat ini kembali Engkau membukakan satu pengertian bahwa benar ada janji yang Kau berikan, tapi janji itu akan tergenapi pada saat kami berjalan di dalam perintah-perintah. Dan Engkau tidak pernah meminta hasil yang sempurna dari setiap langkah. Karena Engkau tahu, karena kami bergantung hanya pada Engkau. Kami hanya memiliki Engkau Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami dapat memperoleh penggenapan janji. Dan kami pun harus melakukan apa yang jadi bagian kami. Karena itu ada salah satu yang Kau minta. Kau tidak meminta hasil, tapi Kau menuntut respon. Inilah respon kami sebagai seorang anak. Kami belajar, kami mengerti, dan kami melakukan peran kami sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba, dan sebagai seorang sahabat. Senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, senantiasa menyeru nama Yesus, dan senantiasa memperkatakan firman. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pengertian yang baru. Terima kasih kalau Kau membuka pada kami bahwa janji yang Kau berikan itu bukan hanya diberikan kepada semua manusia, tapi janji yang benar, janji yang khusus, janji yang spesifik hanya Engkau genapi hanya di dalam diri setiap anak-anak-Mu. Ayo Tuhan, biarlah ini terus memacu kami untuk hidup lebih dalam
lebih dekat bersama dengan Engkau. Karena hanya dengan demikianlah, hanya pada saat kami bergaul lebih erat dan lebih dalam, maka kami tahu bahwa kami dikuduskan hanya untuk Engkau dan hanya untuk taat kepada Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa di surga, hamba kembali membawa setiap anak-Mu yang di tempat ini maupun di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami tetap percaya Bapa, pada saat mereka mengerti dan mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka sebagai respon yang benar sebagai seorang anak, yaitu melakukan peran mereka, murid, hamba dan sahabat, maka pada saat itulah Tuhan, janji-Mu tergenapi dalam kehidupan mereka. Maka akan merasakan apa yang dinamakan pertumbuhan, mereka akan merasakan apa yang dinamakan menghasilkan buah, menikmati Kristus walaupun ada badai, walaupun ada tekanan-tekanan yang menghimpit. Dan kami tak percaya Tuhan, seperti janji-Mu ya Tuhan, Engkau akan mengangkat kami di dalam tengah badai seperti halnya burung rajauan. Terima kasih Bapak. Hamba percayakan mereka semua dengan kasih-Mu, baik itu mereka sebagai orang tua, baik mereka sebagai suami atau sebagai istri, baik mereka itu sebagai seorang anak, sebagai pekerja, sebagai murid. Tuhan, kami tetap percaya penyertaan-Mu nyata dan Engkau akan menyertai mereka melewati hari-hari ini, bukan karena kecakapan mereka, bukan karena kekuatan mereka, kemampuan mereka, tapi hanya karena anugerah. Karena itu ajar mereka Tuhan untuk belajar melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Terima kasih, dan kami percaya Tuhan, firman yang tabur ini tidak akan berlakukan sia-sia, tapi firman ini akan mendatangkan satu rema, membangkitkan pertumbuhan di dalam Kristus. Mari anak-anakku, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita bangkit berdiri, arahkan hati dan angkat kedua tangan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa menghadapkan wajah-Nya, Allah yang menyinarinya, bahkan menjadikan kita terang, karena kita adalah anak-anak terang yang berhak menerima janji-janji yang datang dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dan setia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan penyertaan penghiburan penguatan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekarang sampai dengan Maranatha. Yesus Kristus akan datang di awan-awan menyambut kita. Ambil dan kenakan semuanya ini, karena kita adalah anak-anak terang. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerimanya dan siap melakukannya, bersama-sama mengatakan Amin. terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Shalom.